Shalom, bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan, luar biasa. Sehat Bapak Ibu ya? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, lihat kiri kanannya kelihatan nggak orang-orang yang sehat? Ya, puji nama Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Alkitab saya perjanjian baru, saya pastikan kita punya Alkitab yang sama, sehingga kita akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang sama. Yang sudah menemukannya boleh katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama, karena ayatnya tidak terlalu banyak. Saya pikir kita bisa membaca bersama-sama. Ibrani 12 ayat pertama sampai yang kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan dan belajar merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kekristenan merupakan sebuah perjalanan yang kita mulai ketika kita percaya kepada Yesus. Itulah start kita. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, itulah start pertama di mana kita akan melangkah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya selalu katakan bahwa pilihan terbesar dalam kehidupan ini selain memilih jodoh, yang paling besar adalah memilih keselamatan. Karena ketika kita memilih keselamatan, itu bukan hanya berbicara tentang di dunia ini, tetapi berbicara di dalam kekekalan. Karena hanya dua yang bersifat kekal, yaitu neraka dan surga. Dan apa yang kita putuskan di dunia ini akan menentukan kita masuk kategori mana, kita masuk pintu mana, pintu surga atau pintu neraka. Dan saya mau pastikan Bapak Ibu bahwa ketika kita memilih untuk percaya kepada Yesus, kita akan memulai start. Kita seperti di stadium olahraga yang kita itu ada di sana. Dan ketika ditembakkan senjata itu dihitung 1, 2, 3, itulah kesempatan kita untuk berlari dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita sudah memulai start. Setelah start kita harus berjuang untuk sampai kepada finish. Dan ketika kita berjuang, berlari untuk sampai kepada finish, kita akan menjauhi start kita yang di belakang. Artinya ketika kita berlari, hanya dua kemungkinannya. Kita akan dekat ke finish dan kita akan semakin menjauh dari start. Tetapi mungkin ada juga orang berlari tetapi dia tidak akan pernah sampai kepada finish dan juga nggak pernah menjauhi start karena dia berlari di tempat. Kalau kita berlari di tempat, kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah mencapai finish. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita supaya dari start ini, ketika kita memulai percaya kepada Yesus, mari kita berlari. Dan perjalanan iman diumpamakan juga seperti lari maraton, yang bukan berbicara tentang hanya kecepatan, tetapi stamina. Karena lari maraton itu prosesnya dan jangkauannya jauh luas, maaf Bapak Ibu ya, finishnya itu jauh. Tidak seperti lari sprint yang hanya jaraknya itu 300 meter, tapi lari maraton itu bisa sampai 10 kilo, 15 kilo, 30 kilo, tergantung siapa yang melaksanakannya. Tetapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak ingin kita hanya memulai dan gagal di tengah jalan. Tuhan tidak ingin kita memulai dan kita menyimpang di tengah jalan. Tuhan tidak ingin kita memulai dan akhirnya kita berhenti di sana. Tuhan ingin ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita lanjutkan supaya kita sampai kepada finish. Dan itulah namanya finishing well. Kita disuguhkan dengan beberapa kejadian, pengalaman-pengalaman bagaimana orang di injury time-nya ternyata dia gagal sampai ke finish. Ternyata kehidupannya mulai kehidupan yang tidak berjalan di koridornya.
Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita finishing well? Bagaimana supaya kita memenangkan perlombaan iman itu? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita disuguhkan beberapa poin dan saya ingin bagikan kepada kita. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan itu adalah standar kehidupan kita. Firman Tuhan adalah petunjuk arah kita. Firman Tuhan adalah rambu-rambu yang kita butuhkan supaya kita sampai kepada finish itu. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, saya akan bagikan 4 hal kepada kita hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa finishing well dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah memulai dengan iman, memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Jangan sampai kita sudah pelayanan, tapi akhirnya kita murtad. Jangan sampai kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan karena satu kondisi, satu keadaan, kita menyimpang, kita tersesat, kita menyimpang dari kebenaran, kita menyimpang dari jalurnya, kita mengkhianati iman kita menyangkal iman kita. Tetapi biarlah kita pastikan bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sampai kepada finish. Amin. 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 Biarlah kita anak-anak Tuhan, jemaat GBS Philadelphia, kita semua sampai kepada finish. Kapan finish kita? Ketika kita meninggal. Makanya setiap orang akan berbeda finishnya Bapak Ibu. Ada finishnya orang cuman hanya 30 tahun, ada finish orang sampai 77 tahun, 78 tahun, 79 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Setiap kita berbeda, tidak ada yang sama. Tetapi menjadi finishing well bukan hanya mengawali dengan baik, tapi mengakhirinya dengan baik juga. Yang pertama, kalau kita baca firman Tuhan ini, saya akan bagikan 4 hal. Yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bapak Ibu, kata saksi di sini itu diambil dari pasal 11, yaitu pahlawan-pahlawan iman yang mereka itu dicantumkan kisah hidup mereka, didokumentasikan dengan begitu baiknya. Dan mereka itulah menjadi saksi-saksi iman, mereka itulah menjadi supporter bagi kita, mereka itulah yang mendukung kita lewat inspirasi kehidupan mereka, lewat bagaimana didokumentasikan begitu baiknya kehidupan mereka di Alkitab. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, alangkah bahagianya kita ketika kita dalam suatu pertandingan, tiba-tiba pengunjung atau supporter atau yang datang menonton kita itu adalah orang-orang yang hebat, pemenang-pemenang. Misalnya Bapak Ibu kita main bola, yang nonton kita Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Kakak, siapa lagi pemain Indonesia, ya semua nonton kita, pasti ada rasa bangga, wow, keren gitu Bapak Ibu ya. Dan ini yang menonton kita, dan bukan hanya sekedar menonton kita, mendukung kita. Kapan dia mendukung kita? Ketika kita baca Alkitab tentunya. Kapan mereka menjadi motivasi bagi kita? Ketika kita membaca. Makanya kenapa Alkitab begitu mendokumentasikan beberapa kisah itu begitu panjang, supaya kita terinspirasi dengan kehidupan mereka. Bahkan kalau kita baca Alkitab, seringkali kalau orang nulis biografi, yang ditulis hanya baiknya kebanyakan. Bahkan terkadang dibuat bumbu-bumbunya. Ketika orang menulis biografi satu tokoh, pasti akan diukir, dibicarakan lebih banyak prestasinya. Tapi Alkitab tidak Bapak Ibu. Kita boleh menyaksikan bagaimana didokumentasikan juga bagaimana mereka gagal. Kita lihat Abraham pernah gagal. Kita lihat Musa pernah gagal. Kita lihat Daud pernah gagal. Dan kegagalan mereka pun dituliskan, didokumentasikan. Tetapi coba lihat bagaimana ending kehidupan mereka. Mereka tetap meraih janji Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Walaupun mereka pernah jatuh, walaupun mereka pernah gagal, tetapi mereka finishing well dalam kehidupan mereka. Dan itulah ketika kita menyadari bahwa mereka juga pernah mengalami kondisi bahkan lebih parah daripada kita, itu jadi motivasi bagi kita. Mereka kan berkata, medanmu, rutemu tidak sesulit aku pernah mengalami medan lebih parah lagi. Sehingga perlu pertama sekali saya katakan, sadari bahwa ada pahlawan iman yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita ketika kita belajar firman Tuhan ini. Di tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca di pasal 11, bagaimana mereka mengalami guncangan. Bagaimana Daniel dimasukkan ke gua singa, bagaimana Daniel tidur bersama dengan singa.
Dan itu dicatat begitu baiknya di Alkitab, supaya itu jadi motivasi bagi kita. Kalau kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, kita akan diingatkan kembali, mereka berhasil melewati proses itu. Itu poin yang pertama saya ingin bagikan Bapak Ibu. Kalau kita ingin finishing well, sadarilah, kita tidak bergumul sendiri. Ada orang-orang yang sudah pernah di masanya, pernah menghadapi apa yang kita hadapi dan mereka menang. Dan kalau mereka menang, kita pun punya kesempatan untuk menang. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang sama dengan mereka. Amin. Karena kita punya Tuhan yang sama. Kalau Abraham bisa menang, kalau Daud bisa menang, kuncinya cuma satu. Karena mereka punya Tuhan. Dan Tuhannya Daud, Tuhannya Abraham, Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Bukan Tuhan yang pilih kasih. Oleh karena itu kita akan disadarkan bagaimana mereka keluar dari gua singa, bagaimana mereka keluar dari penderitaan yang begitu luar biasa. Kata kuncinya cuma satu, karena mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat demikian. Bagaimana supaya kita finishing well? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang kedua berbicara tentang ketika kita mau berlomba atau berlari, ada beberapa hal yang tidak perlu kita bawa dalam hidup kita. Atau dengan kata lain kita harus tanggalkan. Itu bukan seperti baju yang kita tanggalkan besok kita pakai lagi, enggak. Tapi kata tanggalkan di sini kita biarkan dia dan tidak kita ambil lagi. Saya yakin kita tidak akan meninggalkan sesuatu kalau itu berharga bagi kita. Walaupun terkadang kita harus tanggalkan. Contoh Bapak Ibu, saya jas ini. Biasanya selesai ibadah Bapak Ibu seringkali jas ini saya letak di sini Bapak Ibu. Tapi nanti hari Senin saya ambil lagi. Saya tanggalkan, tapi saya ambil lagi karena itu penting bagi saya. Benar Bapak Ibu ya? Tapi bahasa menanggalkan di sini itu bukan hanya sekedar menanggalkan, tapi menganggap itu nggak penting, tidak punya kontribusi sehingga tidak perlu lagi dibawa, tidak perlu lagi diambil dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya menanggalkan di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu kita pakai lagi. Tetapi ayat ini mengatakan tanggalkan, buang, tinggalkan, letakkan. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi kita letakkan, tidak kita ambil lagi. Dan apa yang kita letakkan yang tidak kita ambil lagi? Pasti sesuatu yang tidak berguna, benar gak? Kalau jam, seringkali orang kalau lupa Bapak Ibu, maaf ya, kalau ke kamar mandi kadang jamnya diletak di sana, dilepas gitu ya. Tapi seringkali pas keluar lupa, bisa hilang. Tapi pasti kecarian kan gitu Bapak Ibu ya. Karena menganggap walaupun itu ditanggalkan, bukan untuk selamanya ditanggalkan karena itu penting. Tapi yang saya tahu, kalau yang ditanggalkan dan dibuang itu pasti sesuatu yang tidak berguna. Benar ya? Dengan bahasa lainnya sampah. Siapa di sini sampah ketika dibuang diambil lagi? Saya yakin nggak ada. Tanggalkan. Apa yang kita tanggalkan? Alkitab mencatat dua hal. Beban. Beban itu berbicara tentang hal yang memberatkan langkah kita. Hal yang tidak berguna, tapi bisa jadi beban dalam kehidupan kita. Itu bisa berupa kegiatan, kesibukan, hobi, ya. Kesibukan itu seperti hobi, main game, itu bisa jadi beban loh. Saya katakan kemarin Bapak Ibu, saya membicarakan tentang kesibukan. Tidak semua kesibukan itu baik dan berguna bagi kita. Terkadang kita harus bisa memilah dan memilih mana kesibukan yang berfaedah bagi kita. Tanpa kita sadari seringkali kesibukan-kesibukan kita membebani kehidupan kita, menggerogoti hidup kita, sehingga itu akan membuat kita lambat berjalan. Kita perlu memilah dan memilih mana yang perlu kita pertahankan untuk kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Tapi mana yang harus kita tinggalkan, yang kalau tetap kita pertahankan, kecepatan kita akan semakin lambat dan akan semakin membebani hidup kita. Kita perlu buang itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita pertahankan sesuatu dan itu jadi sampah bagi kita dan akhirnya membuat kita bau. Bisa merupakan kesibukan kita, hobi kita. Bisa juga merupakan sakit hati, trauma, kegagalan. Bisa berbicara tentang tekanan-tekanan tadi yang terlalu banyak kita memikirkan. Jangan pikirkan semuanya tentang Indonesia ini Bapak Ibu ya. Biarlah pemerintah kita yang memikirkannya. Kita hanya perlu
doakannya. Dan jangan hanya mendoakannya Bapak Ibu, lakukan apa yang kita doakan. Sama seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Seorang istri berdoa untuk suaminya. Masih ingat Bapak Ibu ya? Suaminya pulang letih lesu, berbeban berat. Istrinya bilang gini, Tuhan ambillah beban suamiku. Tiba-tiba istrinya mago, kan gitu kan, hilang. Kadang kita berkata, Tuhan berkati bangsa kami, tapi kehidupan kita nggak jadi berkat bagi bangsa ini. Kita malah menggerogoti bangsa ini. Salah satunya apa? Buang sampah sembarangan. Kita berdoa memberkati bangsa ini, tapi kehidupan kita nggak mengikuti doa kita itu. Yang berikutnya, beban itu bisa pola pikir yang nggak mau berubah, yang keras kepala, yang ngeyel. Kadang kita ini suka ngeyel, maunya pendapat kita yang diterima. Sulit kita menerima. Saya mengatakan gini Bapak Ibu, tidak ada kita ini yang maha benar. Pasti kita punya kesilapan, punya kelemahan. Dan terus kita mau belajar. Perlu kadang kita ini mau terbuka untuk terima masukan. Tapi ada orang yang keras kepala. Kalau sudah bilang A, ya A. Ya, kadang di rumah tangga juga seperti itu. Kadang suami keras kepalanya luar biasa. Udah salah pun tetap ngotot. Ya, sudah salah pun tetap ngotot. Kadang istri juga, kadang anak-anak juga. Tapi itu bisa jadi beban loh yang membuat kita nggak pernah berubah. Tahukah Bapak Ibu, ketika orang tidak pernah mau berubah dan tidak pernah mau terima masukan, dia akan ketinggalan. Ketika kita nggak mau berubah, itu terus membuat kita, sehingga kita akan melihat orang sudah bergerak cepat, kita masih tetap jalan di tempat karena kita nggak mau terima masukan. Pola pikir nggak bisa dikasih masukan, keras kepala, itu bisa menjadi beban yang menggerogoti kehidupan kita, yang membuat langkah kita lambat. Itu harus kita tanggalkan. Kita harus mensortir mana yang nggak penting, mana yang penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai terlalu berat. Yang kedua, apa yang kita tanggalkan? Alkitab mencatat dosa. Kebiasaan buruk yang kita pertahankan. Kalau orang Batak bilang hotel, hosom teal elat late. Hotel. Nah, itulah itu Bapak Ibu ya. Hosom itu benci, kebencian, ya. Nggak pernah bisa melihat orang bahagia. Ada satu kebencian terus di dalam hatinya. Kebencian itu bisa dosa loh Bapak Ibu. Ketika kita masuk dalam hati kita dan kita mulai, ya, jangan menjadi pribadi yang ada hosom di hati kita. Amin. Jangan juga teal sok-sokan, patentengan, sok merasa paling berjasa, sok merasa paling penting, sok merasa paling dibutuhkan, harus menjadi di garda terdepan, harus selalu dihormati, harus selalu dihargai. Halo, kalau kita ingin dihargai, kita harus belajar menghargai. Kalau kita ingin diperhatikan, kita harus belajar memperhatikan. Ada orang yang istilah orang Batak patealhu gitu ya. Ada orang yang latih, itu adalah sesuatu yang mungkin sepele. Karena kadang gini Bapak Ibu, orang kalau jatuh dalam perzinahan kita langsung gampang membicarakannya. Tanpa kita sadari ada kerikil-kerikil dalam kehidupan kita yang lebih parah daripada itu. Karena mereka ketika berzina, mereka bertobat, tapi kita nggak pernah bertobat karena kita berpikir itu kecil dan nggak berdampak, padahal itu sangat berbahaya. Saya mau katakan, kita tidak akan jatuh dengan batu besar yang ada di depan kita ketika kita berlari. Karena kita bisa belok kanan, belok kiri. Tapi kita bisa menderita ketika ada kerikil di dalam sepatu kita. Kalau nggak percaya Bapak Ibu nanti praktekkan. Pulang ke rumah, ambil kerikil, masukkan ke sepatu, pakai sepatu. Masukkan ke dalam kaos kaki, pakai kaos kaki. Terus larilah Bapak Ibu. Larilah mulai dari rumah Bapak Ibu ke Bukit Gelanggang, larilah 2 km gitu Bapak Ibu. Pasti bisa luka kaki Bapak Ibu. Kalau sudah luka, bahaya. Dosa-dosa kecil yang kita sepelekan itu lebih berbahaya terkadang dari dosa besar. Kenapa? Karena kalau dosa besar dia langsung dapat sanksi sosial dari masyarakat. Tapi dosa-dosa kecil yang kita sepelekan tanpa kita sadari itu menghancurkan kehidupan kita dari dalam. Karena dosa kecil itu bisa dari dalam yang menghancurkan secara perlahan-lahan, menggerogoti kehidupan kita.
Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, dan saya pernah buat di TikTok itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah kena duri? Pernah? Pernah ya? Sepele duri itu. Tapi kalau nggak cepat-cepat dicabut, bayangkan Bapak Ibu, bisa bengkak, bisa demam Bapak Ibu. Benar ya? Bisa demam. Bahkan kalau nggak cepat-cepat kita selesaikan, bisa opnam. Kalau nggak cepat juga kita selesaikan, bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Inggrisnya meninggal, gitu Bapak Ibu ya. Bisa, karena kita tunda-tunda. Itulah hal kecil yang kita sepelekan, tetapi sebenarnya menggerogoti kehidupan kita. Begitu banyak orang, kenapa mereka tidak sampai kepada finish? Karena mereka menunda-nunda menyelesaikan masalah dosa-dosa kecil mereka. Ketika kita bawa mobil Bapak Ibu, kalau kita menunda-nunda menyelesaikan, misalnya ada masalah di mobil kita, lama-lama bisa jadi kecelakaan. Kita harus cari tahu mana masalahnya. Jangan paksakan untuk terus membawa mobil padahal kita sudah dengar ada yang gak beres misalnya gitu ya. Wah, bisa-bisa terjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Misalnya air apa namanya itu? Yang mendinginkan mesin, air apa? Air radiator. Kita tunda-tunda selesaikan, bisa bahaya. Harus berhenti, kasih dia. Kita tunda-tunda untuk tidak mengisi bensin, bahkan bahan bakar, bisa berbahaya. Seringkali kita sepele dan kita anggap nantilah berubah. Tanpa kita sadari, dosa itu akan terus menggerogoti kita. Hanya atas nama kita berkata, Tuhan kan mengampuni semua dosa. Iya. Tetapi ketika kita nggak mau selesai dengan dosa itu, lama-lama dosa itu akan membawa kita ke dalam kehancuran. Oleh karena itu, poin yang kedua saya ingin katakan, mari kita lepaskan. Kalau dosa dikatakan dia menjerat, melekat dalam kehidupan kita sehingga kita nggak bisa kemana-mana. Dia akan menjerat kita. Jangan menunda untuk bertobat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan menunda untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup kita. Jangan sampai akhirnya kita menikmati kotoran itu. Oleh karena itu, mari jangan menunda-nunda membersihkan kotoran-kotoran di hati kita. Amin. Kotoran-kotoran di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita dicemari oleh banyak hal sehingga kita mulai terbiasa dan kita mulai nyaman dan akhirnya kita mulai menikmatinya. Enggak apa-apa bohong sesekali. Anak-anak muda, ya jangan bohong. Kemana kamu nak? Di sini aku mak ngerjakan tugas kelompok. Bohong sekali. Bapak Ibu, ketika kita melakukan satu kebohongan akan terus-terus dan akhirnya kita menjadi pembohong. Orang yang mencuri belum tentu pencuri. Benar ya? Tapi ketika diulang-ulang dan terus-menerus jadi pencuri. Orang yang berbohong belum tentu pembohong. Tapi ketika dia nggak selesaikan itu, dia jadi pembohong. Semua itu akumulasi dari kebiasaan yang diulang-ulang. Saya sangat meyakini Bapak Ibu pasti tahu ada yang nggak beres di hatinya. Benar? Benar nggak? Benar nggak? Atau nggak tahu? Kalau nggak tahu, waduh, berarti sudah mati rasa Bapak Ibu ya. Saya yakin, ketika ada sesuatu yang nggak beres pasti ada sinyal. Tapi lama-lama ketika kita biarkan, sinyal itu nggak hidup lagi. Sama dengan jam beker. Ya. Jam beker itu kalau kita tunda-tunda untuk mengikutinya atau kemudian kita dibangunkan, lama-lama mau bunyi bagaimanapun dia kita tetap tidur. Kan gitu kan? Tapi ketika bunyi pertama langsung kita bangun. Tapi nantilah. Akhirnya yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa finishing well? Bukan hanya kita menanggalkan beban. Bukan hanya kita menyadari ada supporter yang mendukung kita, tetapi yang ketiga itu bicara tentang bagaimana kita menjalaninya. Alkitab mencatat masih di ayat 1. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ketiga ini bicara jangan mudah menyerah. Never give up. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Perjalanan kerohanian kita nggak selalu mudah. Dan itu dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya gini Bapak Ibu, setiap kita punya rute. Rute saya dengan rute Bapak Ibu berbeda.
Jadi kita nggak perlu lihat rute orang lain, nggak perlu bandingkan rute kita dengan rute orang lain. Dan rute kita nikmati. Di rute kita itu terkadang kita harus dibawa dengan kondisi yang tidak mengenakan. Kadang gara-gara dalam perjalanan kehidupan kita terlalu berat, kita mulai kompromikan iman kita. Berkompromi untuk menyerah, berkompromi untuk berhenti, bahkan ada orang berkompromi untuk menyimpang. Dalam 1 Timotius 6:12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, artinya ikuti, jangan menyerah. Kita tidak bisa mempercepat prosesnya. Jangan terlalu suka yang instan. Kadang kita juga dalam kehidupan kekristenan kita mau pengen instan. Salib kita pengen langsung kita potong, maunya dipermudah Tuhan. Jangan berdoa Tuhan permudah masalahku, tapi berdoa Tuhan mampukan aku menghadapi masalahku. Saya ulangi, jangan berdoa Tuhan permudah hidupku. Karena kalau mempermudah itu namanya instan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang untuk mempercepat prosesnya dia melakukan jalan pintas. Dia mengambil jalan pintas. Ada anak Tuhan ketika doa-doanya gak dijawab, akhirnya jalan pintas, ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter. Halo Bapak Ibu, beranikah kita tetap konsisten di jalurnya Tuhan, walaupun seolah-olah Tuhan belum tolong kita? Bukankah itu disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami sekali-kali tidak akan menyembah patung itu. Beranikah kita ngomong seperti itu, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tidak akan pernah mengkhianati dia? Itulah tekun Bapak Ibu. Tuhan tidak berjanji akan dipermudah hidup kita. Tuhan tidak janji akan dibuat hidup kita nyaman. Tuhan tidak pernah berjanji semua masalah kita beres. Tapi Tuhan berjanji penyertaannya sempurna. Anak-anak muda, jangan suka yang instan. Ketika engkau tidak mendapatkan yang kau inginkan dari orang tuamu, jangan ngambek. Karena terkadang bukan orang tua gak mau ngasih, tapi terkadang orang tua ingin melihat bagaimana engkau menikmati proses itu. Karena biasanya yang gampang didapat kurang dihargai. Tapi ketika kita mendapat itu dengan perjuangan, kita akan menghargai itu. Nikmati proses. Ketika jodohmu belum ketemu, jangan percepat waktunya. Jangan akhirnya asal madong. Siapa yang pertama kali ngetuk pintu rumahku, itulah jodohku. Tiba-tiba maling yang ngetuk, terimalah dia. Shalom. Siapa yang maling? Wah, jodohku. Wah, repot Bapak Ibu. Ya, jangan mempercepat prosesnya. Mari kita jangan protes terhadap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kadang kita yang seringkali menjustis satu peristiwa dan kita katakan, saya gak ada harapan, saya gagal. Tapi di dalam rutenya Tuhan, Tuhan punya skenario yang berbeda. Nikmati rutenya kita. Jangan minta Tuhan permudah, tapi mintalah penyertaan Tuhan setiap hari. Tidak ada kata mundur, apalagi keluar dari perlombaan. Mari kita lewati setiap medan yang ekstrim, menanjak. Kadang ketika medan kita menanjak, kita lihat orang jalannya lurus. Enak ya? Enak kali dia ya. Dia jalannya lurus. Istrinya baik, cantik, kerja lagi. Dia enak kali ya, suaminya pulang ke rumah dicium kening istrinya gitu ya. Saya jangankan dicium, disapa pun gak pernah misalnya gitu. Kita mulai membandingkan, siapa tahu 5 tahun ke depan, siapa tahu, kita gak tahu prosesnya. Ikuti saja, yang penting jangan menyerah, jangan menyimpang. Karena saya selalu menyadari Bapak Ibu, jalan hidup kita ini berbeda memang. Tapi tujuannya satu, amin. Tujuannya, finishnya satu, tapi rutenya berbeda. Karena kalau dibuat rutenya sama Bapak Ibu, setiap kita ini berbeda, unik. Pelari maraton itu hampir semua tubuhnya sama modelnya, kerempeng, bener ya? Pernah lihat pelari maraton seperti saya? Nggak pernah Bapak Ibu. Pelari maraton hampir semua bajunya sama, kurus. Bajunya sama, tipis, sepatunya sama. Nggak ada yang satu pakai pantofel, satu pakai hak tinggi, nggak ada Bapak Ibu.
Tapi kita kan berbeda. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan itu selalu menghargai perbedaan, keunikan setiap kita, dan setiap rute itu memang cocok, pas untuk kita, nggak pas untuk orang lain. Jadi jangan mau seperti orang lain. Yang terakhir, lama juga saya akhirnya khotbah. Yang terakhir saya cepatkanlah Bapak Ibu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang terakhir, kalau kita ingin finishing well, fokus kepada Tuhan. Dunia ini seringkali mengalihkan perhatian kita. Penderitaan seringkali mengalihkan perhatian kita. Tawaran dunia, pendapat dunia seringkali mengalihkan perhatian kita. Dalam Matius 14 ayat 30, itu kisah bagaimana Petrus berjalan di atas air, tapi dalam versi Alkitab yang hidup saya bacakan gini Bapak Ibu. Kalau di dalam Matius 14 ayat 30, kalau terjemahan baru ngomongnya gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tapi versi yang lain ngomongnya gini. Tetapi ketika ia memandang sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Pertama, dia bisa berjalan di atas air karena dia memandang kepada Yesus. Tapi ketika dia mulai memandang sekelilingnya dan dia mulai merasakan ombak itu, dia mulai tenggelam. Artinya Bapak Ibu, seringkali kita gagal karena kita mulai membuka telinga kita, membuka perhatian kita, menoleh ke yang lain. Kita gagal fokus. Dulu kita berkata, Tuhan aku mau setia, berapapun harganya. Tapi hanya karena ada tawaran-tawaran menggiurkan dari dunia ini, ada tawaran gaji yang menggiurkan, gajimu 10 juta loh, tapi kamu nggak boleh ibadah. Udahlah, nggak apa-apa. Wah, jangan jual imanmu hanya karena jodoh. Berapa banyak orang hari ini gagal fokus ketika melihat sekelilingnya. Ikut Tuhan, tidak jelasnya, doaku nggak dijawab Tuhannya, kekristenanku biasa sajanya. Maafkan saya katakan gini Bapak Ibu, teologi kemakmuran begitu banyak meracuni orang-orang percaya hari-hari ini, sehingga ketika mereka menderita mereka merasa tidak dikasihi Tuhan. Karena teologi kemakmuran berkata hidup diberkati, hidup sehat, hidup berkelimpahan. Itu salah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memastikan dan memberikan kepastian bahwa kehidupan kekristenan itu akan langgeng selama-lamanya dengan kenyamanan. Di Alkitab dicatat Paulus saja menderita. Dia diurapi Tuhan, dia bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, tapi dia masuk penjara. Dia dicambuk. Mungkin dia akan berkata, Tuhan aku sudah melakukan peristiwa spektakuler loh, kok Tuhan gak bela aku? Tetap. Karena saya ingin katakan Bapak Ibu, mari kita jadi anak Tuhan yang finishing well. Tawaran dunia, pendapat dunia, jangan sampai mengalihkan perhatian kita. Mari kita terus berlari maju. Mari kita terus tertuju kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan, bukan hanya sekedar pada janji Tuhan saja. Dan yang terakhir saya katakan dalam Yosua 24:15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini namanya fokus. 3 pilihan yang diberikan. Kembali ke masa lalu, gak kenal Tuhan, atau kompromi dengan dunia ini. Agama yang paling hebat sekarang yang menggerogoti keyakinan orang percaya adalah kompromi dengan dunia. Tetapi Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku kami fokus dengan Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Saya rindukan setiap bapak-bapak di ruangan ini mengatakan hal yang sama. Aku akan bertanggung jawab membawa keluargaku kepada Tuhan. Kalau membawa Bapak Ibu berarti suaminya di garda terdepan. Kalau namanya membawa itu dia nggak nunjuk Bapak Ibu, tapi dia megang. Ayo, itu namanya membawa. Artinya bapak-bapak duluan yang ke gereja. Amin. Bapak-bapak duluan yang membawa istri dan anak-anaknya. Jangan ngomong gini, homa perjulu. Enggak, tetapi harus duluan yang menggenggam. Itu namanya fokus dengan Tuhan. Jangan sampai tawaran dunia ini menggerus iman kita dan akhirnya kita berhenti di tengah jalan.
Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Tuhan menghendaki supaya kita finishing well. Tuhan menghendaki supaya kita sampai kepada finish. Kalau hari ini rutemu tidak mengenakkan, nggak usah lihat sekelilingmu. Kalau hari ini rutemu seolah-olah kalau di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, engkau di dalam lembah kekelaman yang tidak melihat satu harapan, yang tidak ada pertolongan, yang tidak ada yang peduli dengan kita, tetap saja di sana. Karena dalam kegelapan pun ada Tuhan di dalam. Mungkin kita nggak lihat Tuhan karena tertutupi dengan kegelapan, bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Saya selalu punya keyakinan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, Tuhan tetap ada di sana menolong kita. Menolong itu tidak hanya bicara tentang melepaskan kita dari kecelakaan, bukan. Terkadang pun Tuhan izinkan kita mengalami kecelakaan. Tapi walaupun di situ Tuhan hadir di dalam. Dan setiap peristiwa itu, jangan kita hanya berpikir gini, Tuhan ambil peristiwa ini. Tapi yang lebih daripada Tuhan, biar aku belajar nilai-nilai penting dari peristiwa ini. Seringkali kita gagal memaknai peristiwa, padahal Tuhan ingin lewat peristiwa itu kita belajar banyak hal, belajar ngalami Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan, mari kita jadi anak Tuhan yang finishing well.